Baik, langsung saja kita mulai untuk acara seminar pada hari ini yang diselenggarakan oleh Kaizen Klinik. Saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Ibu semua yang berbahagia pada acara seminar yang diadakan oleh Kaizen Klinik dengan tema Integrated Warehouse seperti itu. Dan yang terhormat, pembicara kita pada hari ini itu ada Bapak Tejo Nugroho. Beliau itu adalah expert wireless management system yang sangat luar biasa sekali dan juga yang bakal nanti sharing bersama Bapak Ibu semuanya terkait tema pada hari ini seperti itu. Dan Bapak Ibu semuanya boleh Bapak Ibu ketahui bahwasannya setiap Bapak Ibu yang hadir di sini berarti Bapak Ibu semuanya peka ataupun aware terhadap teknologi yang baru-baru sehingga Bapak Ibu semuanya datang ke sini mengikuti kegiatan seminar ini untuk apa? Untuk mengetahui apa aja sih ataupun ingin mendapatkan ilmu baru daripada kos kita pada hari ini dan seperti itu. Dan juga ada patah mengatakan bahwasannya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta dan tak cinta maka tak ada pengorbanan. Perkenalkan, nama saya Yatma Muladi. Di sini saya selaku pembawa acara yang akan mendampingi Bapak Ibu semuanya untuk acara seminar kita pada hari ini. Maka dari itu, untuk Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai acara seminar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, kita akan sedikit ritual terlebih dahulu agar Bapak Ibu semuanya bisa lebih fokus nanti ketika menyimak dan mendengarkan materi yang bakal disampaikan oleh pembicara kita. Oke, Bapak Ibu semuanya boleh diangkat tangan kanannya? Boleh? Oke ya, diangkat tangan kanannya. Oke, coba boleh ditaruh ke depan, ke samping kanan. Oke, sekarang boleh diangkat lagi tangan kanan ke atas supaya Bapak Ibu semuanya lebih fokus. Boleh goyang-goyang tangannya? Semakin keras goyangannya, semakin keras goyangannya, digoyangkan di sikut Bapak Ibu semuanya. Nah, sikutnya di mana? Nah, itu dia ya. Nah, berarti Bapak Ibu semuanya belum fokus. Nah, maka dari itu kita harus lebih fokus lagi. Dan maka dari itu mari kita panggil, tapi sebelum saya panggil saya jelaskan kembali bahwasannya pembicara kita pada hari itu ada siapa tadi? Bapak ya Tejo Nugroho. Beliau adalah siapa? Beliau adalah ya, IT consultant ataupun beliau sebagai expert wireless management system untuk yang namanya akan membahas tema pada hari ini. Maka dari itu mari kita sambut untuk pembicara kita pada hari ini. Mari kita sambut, boleh tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Tejo Nugroho. Tes, tes. Ya, terima kasih Mas Yatma. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadiran hari ini. Saya koreksi, Mas Yatma tadi bilang wireless management system, yang benar warehouse management system. Kali ini kita akan belajar mengenai integrated warehouse management system seperti materi yang tema yang diberikan ke saya dari tim Manufacturer Indonesia. Oke. Perkenalkan, saya Tejo Nugroho. Saya project implementation untuk warehouse management system. Saya punya pengalaman WT teknologi 12 tahun mengerjakan warehouse management system. Kemudian ini contoh portfolio dari warehouse management system dan integrasi yang pernah saya kerjakan. Ada beberapa project FMCG, elektronik, chemical, trade solution, e-commerce dan project logistik yang lainnya. Nah, hari ini sesuai materi yang diberikan yaitu integrated warehouse management system. Sebelum menuju ke sana, biasanya orang itu perusahaan menggunakan warehouse management system itu untuk memenuhi challenge-challenge yang ada di perusahaan mereka. Yang pertama misalnya mereka punya masalah dari space dan utilisasi dan layoutnya. Bagaimana sih supaya di gudang kita itu space terutilisasi dengan baik. Kemudian mereka memerlukan supply chain integration, kemudian memerlukan automation, safety compliant, inventory accuracy, dan inventory visibility dan yang lainnya. Oke, ini saya berikan beberapa perbedaan apa sih perbedaan antara tradisional warehouse challenge dengan current atau future challenge-nya.
Jadi seperti Bapak lihat sekarang, untuk tradisional, inventory, akurasi, dan lokasinya mungkin sudah ada, tetapi mereka tidak punya picking automation-nya. Jadi akurasinya benar, tapi waktu ngambil barang mereka masih manual. Terus mereka akurasi dan lokasinya benar, waktu melakukan penempatan barang, output-nya mereka masih manual. Dan ini bisa dilihat dari sini. Oke. Next, nah ini saya jabarkan apa sih perbedaannya antara step atau fase-fase dari warehouse management system. Yang pertama, Bapak Ibu lihat sini ada paper base atau warehouse process. Artinya di perusahaan kita, pergudangannya itu atau stoknya itu belum ada sistem sama sekali. Mereka masih menggunakan manual di Excel. Kemudian yang kedua ada inventory management system. Apa sih bedanya inventory management system dengan WMS itu? Inventory management system, mereka itu bisa nge-track barang itu masuk, barang keluar, tetapi nggak ada pergerakan di dalamnya. Misalnya kalau WMS itu di dalamnya ada pergerakan warehouse movement, location transfer, kemudian status change, kemudian replenishment seperti itu. Itu masih di stacknya inventory management system. Kemudian di level ketiga ada automate warehouse management system. Dan ini kalau Bapak Ibu lihat di pameran hari ini, banyak sekali automation yang ada. Misalnya dari RFID, kemudian PRF scanner, kemudian ada robotik dari pallet seperti itu ya. Nah, kemudian bedanya apa automated warehouse management system dengan integrated warehouse management system? Automated warehouse system itu lebih mereka independen sendiri di situ. Jadi mereka punya sistem WMS dan dipakai hanya WMS itu saja. Tetapi kalau integrated warehouse management system, kita mengkoneksikan WMS kita dengan menggunakan sistem-sistem yang lain. Misalnya sistem ERP, kemudian kita menggunakan sistem customer yang lain, kemudian kita terintegrasi dengan alat-alat automation yang lain, misalnya dari RFID, scanner, dan lainnya. Kemudian ada fase yang selanjutnya yaitu saya sebut future proof WMS. Jadi masa depan WMS nanti itu semuanya dibantu oleh robot dan dibantu oleh AI. Terutama bagaimana sih kita mau bikin bikin layout warehouse-nya, kemudian bagaimana kita menghitung proses replenishment order-nya, kemudian bagaimana kita melakukan stock take menggunakan drone atau segala macamnya. Oke, next. Ini jabaran dari Future Warehouse Management System Technology Enabler. Jadi karena tema kita integration, jadi saya mencoba menjabarkan integrasi WMS dengan berbagai platform. Misalnya di masa depan nanti WMS kita itu udah terhubung dengan IoT. Jadi misalnya di Bapak Ibu misalnya ada gudang, ada sensor di masing-masing raknya atau masing-masing pintu segala macamnya, itu kita bisa hubungkan menggunakan WMS. Misalnya kalau misalnya di lokasi rak 01 sensornya menyala, maka sistem kita nggak bisa melakukan putway atau nggak bisa melakukan picking dari lokasi sana. Kemudian contoh selanjutnya ini ada big data atau analisis. Jadi kalau misalnya di pergudangan, di WMS, kita punya data master customer, master product, kemudian ada movement, slow moving, fast moving dari produknya itu. Kita bisa analisa lebih lanjut menggunakan big data analis. Ini banyak software-software analis yang ada di pasaran, misalnya seperti yang dari Microsoft ada Power BI, kemudian ada Tableau dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada geolocation capability. Jadi ini fungsinya buat melakukan tracking. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya di gudangnya ada produknya menggunakan RFID, jadi menggunakan sinyal aja, wireless aja, kita bisa mengetek barang itu ada di mana aja. Kemudian ada automation dan robotik. Nah ini biasanya dipakai untuk barang-barang lokasi gudang yang ada raknya, kemudian menggunakan AGV. Nah, bagaimana kita mengintegrasikan antara SRS, AGV dengan WMS kita, itu ada di fitur ini. Kemudian untuk fitur WMS itu user interface dan displaynya sangat friendly seharusnya. Karena kalau kita lihat yang dari saat ini banyak WMS yang user interface-nya masih sulit. User harus nginput 1, 2, 3, terus misalnya diakses dari handphone nggak bisa, diakses dari scanner nggak bisa integrasinya, seperti itu. Kemudian next, secara general flow, proses WMS itu sama di semua tempat. Future-nya hanya ini, barang inbound, barang datang, kemudian kita put away, kemudian kita picking, kemudian ada tambahan value added service, dan kemudian ada dispatch atau keluar. Tetapi bagaimana kita melakukan automasi di dalam sini, kita melakukan kontrol visibility-nya, misalnya ada beberapa pergudangan barang datang itu dihitung dari PO, kemudian terus kemudian dipecah lagi jadi ASN, kemudian menjadi good receive. Tapi ada juga dari ASN tanpa menggunakan PO, dia langsung proses good receive.
Kemudian di masa inbound ini kita masing-masing barang itu memiliki perbedaan dari tiap-tiap jenis barangnya. Misalnya kalau elektronik mereka itu kebanyakan tidak menggunakan expiry date. Kita scan hanya serial numbernya. Tapi kalau barang finish good, ya barang consumable yang dimakan, itu pasti dia ada manufacturing date-nya, ada expiry date-nya, kemudian ada lot number-nya biasanya. Ada lagi produk yang apparel, kayak baju yang kita pakai, mereka nggak menggunakan itu. Hanya mungkin ngitung hanya SKU-nya, produk code-nya, kuantitinya sama statusnya. Nah, konfigurasi-konfigurasi ini sebelum kita melakukan penerimaan barang, kita wajib melakukan analisa dulu. Kira-kira barang yang akan kita terima itu jenisnya apa. Kemudian kita capture dulu weight, volume, panjang, lebar, tingginya berapa. Kemudian itu nanti kita terjemahkan ke dalam sebuah sistem WMS, kita capture. Kalau barang itu lebih dari misalnya katakanlah 100 ton, 100 kilogram, mereka nggak boleh di level B, level C, level D, harus level bawah. Kemudian barang itu kategorinya apa? Kategorinya mungkin apakah dia slow moving, fast moving. Kalau barang slow moving, dia nggak mungkin taruh di level bawah, karena nanti pergerakannya akan lebih lambat. Oke, selanjutnya dari setiap identifikasi barang yang kita gunakan, itu nanti berguna untuk kita melakukan analisa saat put way maupun order auto pickingnya. Nah, berbagai macam sistem WMS itu memiliki fitur yang berbeda-beda, tapi intinya sama, mengarahnya ke sini semua. Oke, dari sistem WMS, mayoritas itu strukturnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya banyak project, satu antara misalnya gudang di Semarang dengan gudang Jakarta atau gudang Surabaya, kita definisikan perbedaannya di sini antara project hub-nya, kemudian dalamnya ada warehouse, kemudian baru ada lokasi. Jadi project dulu, satu project misalnya katakanlah project XYZ, dia ada lokasinya ada di Jakarta, ada lokasi di Surabaya, kita perbedakan itu sebagai hub. Tapi kalau di gudang Jakarta, dia ada lebih daripada 3 warehouse, kita identifikasinya di warehouse. Kemudian di dalam warehouse itu kita di breakdown lagi dalam sebuah location management. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ke depan pengen menggunakan WMS atau mencari sebuah software WMS atau pengen mengekspor WMS-nya, alangkah baiknya di breakdown seperti ini. Jadi enak banget kita nanti waktu bikin reporting atau bikin apa. Banyak teman-teman yang klien-klien saya yang sebelumnya itu menggunakan WMS, tetapi dia hub-nya satu project, mau di Jakarta, mau di Surabaya, semuanya satu. Warehouse-nya cuma satu, dibedakan di lokasinya. Misalnya lokasi Surabaya pakai depannya S, lokasi Jakarta pakai depannya J. Itu sulit banget kita ngontrolnya buat ngolah big datanya ke depannya nantinya. Oke, selanjutnya dari masing-masing project ini atau product management ini kita bisa integrasikan ke ERP-nya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu ada menggunakan SAP atau ERP yang digunakan sekarang, product master itu bisa diintegrasikan ke WMS kita. Setiap kali ada orang input produk SKU baru di SAP, integrasi ke WMS. Jadi karena hari ini kita belajar integrated management system, apa sih kemungkinan yang bisa diintegrasikan antara SAP, ERP dengan WMS? Yang pertama kali ini, product management. Itu bisa integrasikan. Kemudian selanjutnya level transaksi antara inbound sama outbound itu juga bisa diintegrasikan dari ERP ke WMS. Misalnya, kalau misalnya yang awam yang umum sekarang menggunakan SAP, begitu SAP dari convert dari SO ke DO, itu bisa diintegrasikan langsung ke WMS menjadi sebuah transaksi outbound. Begitu juga atau misalnya ada planning barang kedatangan dari import, barangnya datang, kemudian di port nungguin mau di pick up, mereka bisa kasih instruksi inbound transaksi ke WMS. Artinya di WMS sebagai ASN, Advanced System Notice. Jadi sebelum barangnya datang itu kita udah dapat informasi, oh kira-kira di tanggal 13 nanti ada barang yang akan datang sekian banyaknya. Jadi fungsinya WMS kita bisa ngelihat berapa banyak quantity, berapa banyak kubikasi dari rencana ASN yang akan datang ke gudang kita. Jadi tim gudang bisa melakukan planning. Kira-kira barang saya yang datang jenisnya ini, saya simpan di mana, cukup nggak gudang saya? Kurang lebih seperti itu. Nah kemudian di dalam warehouse kita juga dalam movement configuration. Nah di dalam movement configuration ini, itu memungkinkan sekali kita integrasikan dengan platform-platform yang lain. Misalnya kalau Bapak Ibu menggunakan AGV, menggunakan ASRS, atau menggunakan RFID, nah itu kita bisa banget menggunakan ini. Kemudian di dalamnya, di WMS itu tentunya ada report yang udah jelas, kemudian ada format billingnya. Biasanya kalau kita handle pergudangan, kita pengen tahu dong pergerakan movement kita itu, billing kita itu dihitungnya berdasarkan apa. Kalau misalnya alatnya, unitnya dari forklift atau apa, dari milik kita sendiri, kita bisa ngitung kira-kira kalau ngambil dari barang sini ke lokasi sana, kepindah lagi ke lokasi sana, itu jaraknya berapa meter sih setiap hari mereka. Kemudian
solarnya, bensinnya, atau misalnya dia menggunakan listrik, cukup nggak ya buat ngitung, atau buat ngitung billing pemakaiannya. Oke. Oke, nextnya dari global warehouse management system itu bisa didetailkan dari prosesnya seperti ini. Jadi, deliver order management system, kemudian mobile order entry, kemudian load optimization, kemudian execution, kemudian billing, monitor, dan control. Nah, ini saya breakdown seperti ini, artinya dari level order ini itu memungkinkan kita bisa integrasi ke ERP atau ke sistem customer yang lain. Misalnya kalau mobile order entry, misalnya dari customer kita, tim sales melakukan order, kalau yang sekarang misalnya stoknya Bapak Ibu antara ERP dengan gudang yang nggak matching, itu agak repot di sini nih. Jadi kita bisa memvalidasi WMS kita itu bisa kita bikinkan, kita sebuat platform dari mobile order, jadi si sales bisa nginput order di sini berdasarkan stok yang ada di gudang. Kalau misalnya sekarang ERP dengan warehouse management system Bapak Ibu nggak matching, nah ini sangat membantu sekali kayak gitu. Nah, apa bedanya dengan order management system? Order management system yang di atas itu lebih banyak digunakan untuk e-commerce. Misalnya, Bapak Ibu ada barang, satu barang ini dijual di Tokopedia, dijual di Blibli. Bagaimana kita ngontrolnya? Kita menggunakan order management system. Artinya begitu ada customer order di Blibli, maka akan nge-link interface ke WMS Bapak. Artinya barang ini udah di-book sama Blibli. Tokopedia nggak bisa beli lagi. Atau kita bisa bikin segregation antara stoknya, antara stok yang dijual ke Tokopedia, stok yang dijual dengan Blibli. Kurang lebih seperti itu. Nah, nextnya, nah ini saya bikin lebih detail lagi untuk perbedaannya. Yang pertama tadi, WMS kita itu ada di sini. Kemudian interface ordernya itu bisa didapat dari mana? Dari middleware, dari ERP, kemudian dari sales, kemudian bisa dari e-commerce, kemudian dari field sales. Jadi 3 ini yang memungkinkan kita bisa gunakan interface integrated dengan warehouse management system kita. Nah, yang pertama, kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan SAP atau ERP lainnya, itu bisa integrasi dengan warehouse management system, tentunya menggunakan metode perlu sebuah middleware. Apakah itu menggunakan API, menggunakan AS2, ataukah menggunakan bahasa EDIFACT atau segala macam, atau Descartes. Nah, kemudian di retail pun kalau misalnya Bapak Ibu ada misalnya punya sistem sendiri ya, contohnya kayak punya platform e-commerce sendiri, nah itu bisa diintegrasikan langsung ke ERP-nya, kemudian ERP-nya interface ke WMS kita. Kemudian selanjutnya ada sistem marketplace. Marketplace ini karena unik, jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya satu produknya dijual di berbagai macam e-commerce, perlu banyak admin yang mesti menghandle manual. Jadi kita bisa, sekarang sudah banyak sistem namanya order management system yang bisa membantukan integrasikan dari WMS-nya Bapak Ibu ke semua platform Lazada, Shopee, JDID, Tokopedia dan segala macamnya. Jadi Bapak Ibu tidak usah namanya perlu admin buat nginput, oh stok saya di Tokopedia saya bikin 10, Blibli saya bikin 15, di Shopee saya bikin 30, nggak perlu orang begitu lagi. Jadi perlu sebuah sistem namanya channelnya namanya OMS, integrasi ke WMS Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal manage stoknya di sini saja. Setiap kali Lazada ada entry order, otomatis ngurangi stok di sini. Kemudian ada Shopee increase order, otomatis ngurangi stok di sini. Begitu juga OMS ini bisa membantu interface ke sistem delivery-nya kurir. Misalnya Bapak Ibu order di Tokopedia, kurirnya pakai JNT, kita bisa integrasikan OMS ini. Oke, selanjutnya ada field sales, yaitu mobile order entry. Jadi kalau Bapak Ibu nggak jualan lewat ERP, nggak ngentri salah sana, kemudian Bapak Ibu menggunakan manual, jadi kita bisa bikin sebuah platform manual, bikin develop sendiri, itu integrasi ke WMS langsung. Misalnya sales saya mau bikin, penjualan ke area Jakarta, saya ada ke customer A, menjual 10 quantity, maka kita bisa ngambil stoknya langsung dari sini langsung. Oke, kemudian untuk inbound flow-nya itu normal dari semua WMS itu ada modul ini. Jadi itu bisa kita bedakan dari airport, seaport, atau custom. Kemudian dari inbound-nya dari manufaktur langsung masuk ke WMS. Kemudian kalau misalnya kita ada outbound, kita juga bisa WMS kita terintegrasikan dengan transport suite atau transport management system. Kemudian dengan load optimization. Nah, fungsinya load optimization ini apa? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada menggunakan terima perintah pengeluaran barang, tetapi bingung jadi kira-kira ini kalau truk saya CDD atau CDE, cara nyusun barangnya seperti apa sih? Nah itu sebenarnya sudah banyak banget software namanya load optimization. Jadi WMS-nya Bapak Ibu bisa diintegrasikan dengan load optimization. Kemudian selanjutnya langsung ke last mile delivery. Nah
Untuk proses di dalam gudangnya itu banyak banget automation yang bisa kita terapkan. Contohnya OCR. Ini field yang sangat membantu kalau misalnya produknya Bapak Ibu tidak menggunakan barcode atau ada kode unik di sana berbentuk huruf, kita bisa menggunakan platform OCR. Banyak banget sekarang scanner-scanner industri, scanner manufaktur yang dilengkapi dengan OCR. Jadi kita tinggal scan aja, nanti sistemnya OCR akan mengkonvert menjadi sebuah data dan untuk di-input di WMS-nya. Dan untuk selanjutnya dari semua capture yang ada di sini itu kita bisa ngelihat dari sebuah monitor atau control tower. Ini nanti selanjutnya akan saya jelaskan berikan salah satu contohnya. Oke, ini contoh integrasi WMS dengan order management system. Apa saja sih yang bisa diintegrasikan? Nah, ini kenapa saya bawa duluan karena ini sangat menarik happening sekarang di Indonesia. Karena banyak software-software perusahaan-perusahaan manufaktur sekarang mereka sudah memiliki license untuk menjual online. Kalau mereka manage sendiri, adminnya nggak cukup satu orang. Misalnya satu Tokopedia aja satu orang. Misalnya buat di Shopee satu orang. Nah ini software middleware ini itu sangat membantu mereka sekali untuk melakukan transaksi per hari. Jadi mereka tinggal melihat dari WMS-nya dia, order dari Tokopedia berapa banyak, order dari Shopee berapa banyak. Stoknya juga real time langsung. Karena banyak misalnya kalau kita jualan di Shopee atau di Tokopedia, kita udah request melakukan pembelian, tapi pada akhirnya si adminnya bilang, maaf Pak, stoknya tidak ada. Itu karena adminnya tidak memonitor stoknya dengan baik. Oke, nextnya. Nah ini contoh yang order entry. Jadi kalau misalnya di WMS kita nggak interface dengan OMS atau nggak OMS nggak interface dengan ERP, gimana cara kita bisa dapatkan ordernya buat nginput barang, ngeluarin barang? Kita bikin satu platform buat mobile order entry. Jadi kita bikinin sistem sendiri, kemudian buat tim sales buat nginput. Jadi ini bisa terintegrasi dengan ERP atau input langsung. Nah ini yang saya jelaskan tadi untuk load optimization. Jadi banyak sekali modul-modul di pasaran yang bisa kita pakai, kemudian kita integrasikan ke WMS. Salah satunya ini load optimization. Nah sebenarnya ada lagi selain automation yaitu routing optimization. Kenapa nggak saya bawakan? Karena dari beberapa kali pengalaman saya, route optimization software-software yang dari luar negeri itu sulit diterapkan di Indonesia. Karena software-software luar negeri itu udah jelas misalnya dia menggunakan titik XY koordinat, kemudian dia menggunakan pin code atau postal code, tapi di Indonesia postal code-nya kita nyebar-nyebar. Ada banyak kota, daerah yang postal code-nya mungkin bingung. Kemudian kita bikin titik koordinat, misalnya di Jalan Sudirman, antara kanan sama kiri, truknya kita nggak bisa lewat. Muter jauh. Jadi saya skip yang itu. Jadi yang masih mungkin kan WMS yang bisa kita bawa itu fiturnya ini, load optimization. Jadi membantu kalau misalnya Bapak Ibu ada misalnya kebutuhan buat gimana sih cara yang efisien biar kita muat produk kita itu ke sebuah truk, kita mesti menggunakan engine ini. Banyak sekali software-software di luaran untuk load optimization ini. Ya, selanjutnya itu replenishment engine. Replenishment engine itu berfungsi kalau misalnya Bapak Ibu ada memiliki stoknya itu dihandle sama distributor, tapi Bapak Ibu juga memanage stok sendiri. Jadi pengen tahu seberapa banyak sih stok saya yang ada di distributor, kemudian misalnya di sana kuantitinya kalau udah mendekati 50, sistem kita harus bikin alat buat bikin replenishment auto. Jadi tanpa harus user nginput manual bikin transaksi dari gudang kita ke gudang distributor, sistem sudah auto bikinin. Disarankan ini dimiliki kalau kita memiliki stok di distributor untuk barang kita. Ini namanya replenishment engine. Oke, ini yang tadi sekilas saya jelaskan, itu ada fitur namanya OCR for digitalization. Jadi OCR ini bisa diterapkan langsung di WMS atau sebagai alat pembantu. Misalnya kalau Bapak Ibu terima surat jalan atau dokumen impor, dokumen pengiriman segala macam, kemudian di-scan satu-satu oleh user, kemudian kita dokumennya di-scan, kemudian ditulis file name-nya segala macam, itu repot sekali. Saat ini kalau Bapak Ibu muter di gedung yang C sana, gedung D, ada software scanner namanya OCR, begitu Bapak tinggal scan saja, masukin dokumennya, sistem akan otomatis nginput file name-nya. Itu enak sekali kalau Bapak Ibu softwarenya itu ada namanya di kertasnya ada barcode-nya. Jadi berdasarkan barcode itu kita bisa bikin engine buat OCR-nya. Oke, selanjutnya gimana sih kita bisa dibantu oleh sebuah middleware untuk mengontrol sistem kita. Nah, kalau Bapak Ibu tahu misalnya ada namanya RPA, Robotic Process Automation, sistem itu bisa membantu kita melakukan input sistem setiap hari
dari pekerjaan kita yang berulang. Jadi kalau misalnya tempat Bapak Ibu ada pekerjaan berulang misalnya, saya selalu terima order dari customer ini atau dari distributor ini, bentuknya selalu Excel file seperti ini, kemudian Bapak Ibu nginput satu-satu ke WMS atau upload, itu kita bisa ubah dibantu dengan menggunakan software RPA namanya. Di Indonesia juga banyak banget software seperti ini. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui banyak banget modul-modul yang bisa kita integrasikan ke WMS. Oke, selanjutnya itu dari billing system. Jadi kalau misalnya kita menggunakan WMS, itu sangat membantu sekali di tempat Bapak Ibu untuk bagaimana sih caranya kita bikin billing reporting yang baik. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu bikinnya masih manual, WMS-nya reportingnya masih nggak jelas, nah perlu diperbaikin lagi bagaimana caranya kita bikin automation untuk warehouse billingnya. Nah, dari penggunaan warehouse management system, dari pengalaman yang sudah saya kerjakan, kurang lebih itu bisa mengurangi 15% cost. Terutama paling banyak itu cost dari waktu yang diperlukan admin buat melakukan di mana sih saya harus menaruh barang ini, di mana sih saya harus mengambil barang ini. Nah itu 15% cost yang lumayan. Kemudian kalau kita udah menggunakan WMS, tentunya inventory kita seharusnya idealnya sudah 100%. Tapi kalau belum 100% berarti ada yang salah. Apakah salah di manpowernya tidak melakukan dengan baik? Itu baik apakah di talimennya, atau di pickernya, atau di adminnya pasti ada melakukan yang nggak benar. Kemudian pasti karena kita menggunakan sistem dengan baik, itu akan mempengaruhi 15% produktiviti kita. Oke, dari yang saya jelaskan sampaikan di awal tadi, pada akhirnya kita membutuhkan sebuah reporting atau WMS yang menurut saya ini wajib kita miliki. Jadi kalau kita udah susah payah implementasikan WMS, kita susah payah mengintegrasikan WMS kita dengan software yang lain, paling tidak kita harus memiliki achievement seperti ini. Misalnya, saat kita receiving di barang, misalnya kita menggunakan WMS, idealnya jangan receiving manual. Paling enggak kita harus menggunakan mobile device receiving. Bagaimana caranya? Kita mungkin ngelihat identifikasi barang kita udah ada barcode-nya belum ya. Jadi kita bisa bikin develop untuk mobile device receiving-nya. Kemudian kalau misalnya kita saat melakukan receiving, ada handling yang discrepancy, bagaimana kita harus meng-capture-nya. Kemudian ini ada EAN itu biasanya kalau di barang-barang elektronik itu ada kode, misalnya SKU-nya, produk code-nya 123, tapi barcode yang tercapture itu hanya EAN code-nya. Jadi kita bisa mendaftarkan EAN code itu di product master tadi. Kemudian kalau kita menggunakan WMS, kita udah bisa banget buat mengontrol namanya lot number tracking. Kira-kira stok saya itu udah sesuai dengan penempatannya enggak ya, lot numbernya, expiry date-nya atau segala macamnya. Kemudian kalau kita menggunakan WMS, kita udah bisa melakukan multiple putway logic. Misalnya, saya barangnya ini slow moving, saya taruh di level A. Tetapi di level A itu tidak diizinkan mix GRN, tapi diizinkan mix produk. Nah kita bisa bikin multiple putway logicnya kayak gitu. Jadi lokasi A itu saya izinkan buat multiple produk, tetapi nggak boleh dari GRN number yang sama atau GRN yang berbeda atau sebaliknya. Jadi kita bisa kontrol dari sini semua. Kemudian tentunya kalau kita menggunakan sebuah WMS, tentunya itu sebaiknya kita menggunakan modul-modul software scannernya itu jangan sebaiknya yang mobile. Karena kalau kita lihat sekarang itu dari zaman dulu ya, scanner RF yang digunakan buat di gudang itu modulnya itu masih menggunakan Windows Mobile. Kalau yang sekarang kan udah pakai mobile Android ya, jadi fungsinya jauh lebih murah daripada yang Windows Mobile. Kemudian kita bisa melakukan cycle count, kita bisa melakukan configurable putway zone-nya, dan banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk proses pickingnya. Nah, contoh picking ini juga berbanding lurus ya dengan putway-nya. Jadi kalau misalnya putway bisa multiple putway, di picking pun juga sama, kita bisa bikin konfigurasinya. Misalnya gini, di gudang kita, saya punya 3 lokasi yang expiry date-nya sama. Berarti saya karena barang itu expiry date-nya sama, saya boleh ngambil barang itu sesuai FIFO-nya. Tapi sortingnya gimana? Selama expiry date-nya sama, kita bikin sorting lagi. Misalnya berdasarkan dari FIFO. First expired, first out udah dapat, lokasinya di barang mana, stoknya ada di mana. Tapi dari 3 stok itu, karena kita pengen ambil 1, berarti kita sortingnya kita ambil dari good receive-nya. Jadi ngambil dari FIFO-nya. Kemudian sama kita juga idealnya menggunakan air scanner mobile ya buat proses di gudang karena itu lebih murah daripada kita menggunakan
mobile device yang sebelumnya seperti Windows Mobile ya. Kemudian picking ini juga bisa langsung connecting ke ERP atau sales order Bapak Ibu. Misalnya kalau kita sudah picking, sudah ditaruh di staging, kita udah bisa melakukan interface ke sistem ERP-nya buat motong stoknya, buat proses good issue atau melakukan picking configuration. Kemudian ada fitur lain di WMS itu kita menggunakan packing atau modul fast. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sebelum melakukan pengiriman, barangnya perlu dilabelin, kemudian barangnya perlu di packing. Nah, kita perlu ada modul satu lagi di sini. Jadi fungsinya packing ini memudahkan buat Bapak Ibu menghitung berapa banyak sih consumable yang dipakai buat melakukan packing. Kalau nggak ada ini Bapak Ibu akan repot kalau barangnya banyak ya. Nah, kemudian untuk yang outbound-nya kita bisa menggunakan model loading. Jadi kalau misalnya barangnya udah di packing, di staging kita tinggal masukin ke truk. Jadi kita tinggal scan, loading, scan, loading, scan, loading. Jadi banyak kriteria, banyak fitur yang kita gunakan buat loadingnya. Apa kita loadingnya mau by piece, mau by pallet, atau by karton. Jadi itu configurable di semua WMS. Kemudian kalau misalnya kita melakukan outbound, artinya sudah bisa melakukan good issue atau ngurangin stok kita yang di staging. Bedanya kalau misalnya kita picking tadi, stoknya itu ngurangin di lokasi, tapi pindah di staging. Tapi kalau udah di modul outbound good issue di sini, stoknya benar-benar hilang dari gudang kita. Kemudian selanjutnya kalau udah outbound, itu juga kita bisa ngeliat di dashboardnya nanti saya berikan beberapa tampilan. Kalau WMS kita itu bisa kita integrasikan dengan fitur-fitur dashboard yang ada di pasaran. Misalnya contoh lain ini bisa connect ke TMS. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu WMS-nya kemudian vendor trackingnya menggunakan orang lain, kita bisa interfacekan perintah buat outbound itu ke sistem TMS-nya perusahaan tracking kita juga. Nah, ini beberapa beberapa kelebihan ya. Idealnya kalau misalnya kita menggunakan WMS, kita sudah punya atau sudah bisa mendapatkan data semua ini. Jadi experience selalu up to date, kemudian kita bisa ngontrol barangnya itu berdasarkan temperatur control goods. Kalau barang itu misalnya barangnya barang yang perlu yang di tempat dingin maksudnya ya. Kemudian kita bisa mensegregasikan barang itu, kalau misalnya barangnya damage, kita melakukan transfer lokasi, kita melakukan ubah statusnya, jadi barangnya good menjadi barang damage. Kemudian kita juga bisa mendapatkan report kalau barang kita tuh menjelang expiry, misalnya 3 bulan atau 4 bulan sebelum expiry, tolong dikasih alert, kita bisa melakukan apapun di situ di WMS kita, karena datanya ada di sana. Nah selanjutnya, ini beberapa contoh kelebihan kalau kita menggunakan mobile receiving ya. Pertama, software ini mudah di-develop kalau Bapak Ibu menggunakan WMS. Kemudian scanner RF-nya itu murah dibanding dengan Windows Mobile. Kemudian ini juga bisa model upload foto segala macam. Karena kan RF scanner itu sekarang versinya Android, ada kameranya segala macam. Hanya kelebihannya menggunakan scanner barcode aja. Oke, selanjutnya ini hampir sama dengan RF receiving tadi. Jadi ada modul picking. Modul pickingnya karena itu mobile, jadi itu bisa dipakai buat di platform iOS maupun Android. Nah untuk proses cycle count-nya karena stoknya kita udah ada, jadi ini yang wajib dilakukan oleh seorang gudang atau inventory controller. Jadi bagaimana sih buat memastikan barang kita itu akurasi antara fisik dengan sistemnya sama. Jadi kita ada modul namanya di WMS itu ada modul namanya cycle count sama physical inventory. Bedanya apa? Cycle count itu bisa dilakukan per hari berdasarkan movement barang atau berdasarkan produk barang atau berdasarkan rak. Misalnya, saya pengen melakukan pengecekan apakah operator saya melakukan picking barang atau put away barang di lokasi yang benar sesuai sistem. Kalau kita nggak melakukan cycle count, kita nggak akan tahu. Mungkin bisa jadi pickernya atau checkernya secara sistem dia udah menempatkan di lokasi 01A, tapi fisiknya taruh 01B di sebelahnya. Bisa jadi, itu fungsinya dari cycle count. Kemudian ada fitur yang selanjutnya itu physical inventory. Physical inventory itu bisa dilakukan bulanan atau 6 bulanan atau di akhir tahun. Bedanya apa dengan cycle count? Kalau cycle count dilakukan per parsial atau per movement per produk, kalau physical inventory dilakukan semuanya. Jadi begitu kita lakukan aktivasi di WMS, melakukan physical inventory, artinya tidak boleh ada pergerakan barang masuk, barang keluar atau momen. Kemudian, nah ini beberapa fitur
B2B gateway atau interface yang bisa kita pakai. WMS kita itu integrasinya dengan OMS, dengan ERP itu pakai apa sih gitu. Nah kalau Bapak Ibu Pak contoh misalnya bridging platform cross platform compatibility, artinya itu di WMS itu sekarang teknologinya itu kita bisa mengintegrasikan dengan berbagai macam bahasa. Contohnya kalau SAP itu ada EDIFACT, ada X12, kemudian ada AS2, kemudian ada namanya GS1, kode-kode seperti itu. Nah itu WMS itu sekarang teknologi udah canggih. Jadi semua platform itu memungkinkan buat diinterfacekan antara ERP dengan WMS kita. Kemudian selebihnya breeding formatnya, jadi cara kita menginterfacekan antara SAP dengan WMS atau WMS kita dengan fitur software-software yang lain, itu security-nya bisa kita kontrol sendiri. Misalnya kalau sekarang yang model yang paling mahal kita menggunakan AS2, kemudian kalau kita mau lebih di bawahnya lagi kita bisa menggunakan SFTP aja, kemudian atau menggunakan APA atau menggunakan web service dan yang lainnya. Nah ini contoh bagaimana sih kita bisa menggunakan dashboard software yang di luaran connect ke WMS kita. Jadi kalau Bapak Ibu punya WMS tapi belum ada dashboardnya, nggak usah takut, nggak usah lari ke IT. Bapak Ibu tinggal beli aja, sekarang ada kalau Bapak Ibu menggunakan Microsoft 365, Bapak Ibu tinggal buka Power BI, nanti dikonekin sendiri aja ke WMS-nya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan cara tradisional, upload Excel-nya ke Power BI, kemudian Bapak Ibu bisa bikin dashboard-nya sendiri. Mau bikin ini mau per hari, mau bikin ini per shift, itu terserah Bapak Ibu. Nah ini beberapa contoh masih menggunakan Power BI, jadi kita bisa menghitung measurement-nya, barangnya itu fulfillment per on time delivery kah, kemudian ini fulfill nggak, kemudian fulfill di bulan ini berapa, kemudian on time di 12 bulan terakhir berapa, ini semuanya kita bisa bikin sendiri. Jadi banyak banget modul-modul dashboard yang bisa kita integrasikan ke WMS. Nah ini beberapa contoh KPI dashboard lagi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu koneksi waktu outbound tadi terkonek dengan softwarenya tracking, TMS, kita juga bisa bikin KPI tracking kita itu seperti apa sih? Sesuai nggak ya dengan yang ditargetkan. Nah kemudian kita bisa juga bikin, banyak banget yang bisa kita bikin dari sebuah dashboard ya. Menggunakan platform-platform yang ada di luaran. Contohnya ini dengan warehouse utilisasi dashboard. Kemudian ini contoh kalau kita bikin outbound dashboard, misalnya berapa banyak sih SO yang udah dirilis, berapa banyak sih yang masih pending picking, pending packing, yang udah DO decrete tapi belum as warehouse. Kemudian ini udah komplit, jadi setiap hari kita bisa bikin semuanya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu IT-nya terbatas, Bapak Ibu bisa bikin sendiri. Ini banyak banget itu software-software Power BI begini, tutorialnya ada di YouTube, di platform Microsoft juga banyak. Gitu. Nah ini contoh kalau kita bikin inbound dashboard, biasanya kalau saya bikin itu ASN-nya berapa, kemudian ini ada yang pending good receive nggak, artinya sudah dimulai di receiving tapi belum selesai. Terus kalau di sini tuh pending putway, jadi artinya good receive-nya udah komplit tapi putway-nya belum selesai. Kemudian hari ini tuh berapa banyak sih putway-nya udah selesai gitu. Nah ini contoh inventory dashboard-nya, jadi kita bisa bikin per project segala macam, kita bikin inventory-nya kira-kira stok saya itu kategori barangnya kita bisa breakdown berdasarkan apa, jadi inventory dashboard. Kemudian ini untuk last mile delivery-nya, kalau misalnya kita ada instruksi buat melakukan pick up barang, kemudian melakukan outbound, kemudian melakukan POD, jadi ini artinya proof of delivery, jadi truk saya sudah keluar tapi belum sampai tujuan. Nah kita bisa bikin dashboard seperti ini. Nah kemudian yang terakhir, ini kita ada fast dashboard, jadi kalau misalnya proses packing, proses kitting atau bundling, nah kita bisa bikin semua transaksinya di WMS, kemudian kita bisa tampilkan di sebuah dashboard. Ya, jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, apa yang bisa kita integrasikan antara WMS kita dengan software-software yang lainnya. Jadi WMS itu tidak kaku, WMS itu bisa integrasi ke SAP, ke ERP, ke OMS, atau kita bisa ke platform yang lain, kemudian kita bisa bikin dashboard itu sendiri. Demikian, terima kasih. Kami kembalikan ke pembawa acara untuk sesi Q&A-nya. Atau boleh kalau misalnya ada yang mau bertanya, ada door prize-nya ya Mas ya? Ya betul Pak Tejo. Oke sekali lagi boleh tepuk tangan dulu untuk pembicara kita Pak Tejo Nugroho.
Baik Bapak Ibu semuanya, untuk sesi penyampaian materi sudah selesai dan saatnya kita ada tanya jawab dan saya akan berikan untuk 2 orang saja untuk bertanya kepada Coach Tejo. Ada yang mau bertanya? Boleh satu lagi siapa? 2, boleh. Boleh berdiri dan perkenalkan nama dan asalnya dari mana. Boleh, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Pak Tejo dan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Ersa Putri Nailah dari PT Bintang Matrix Indonesia. Kebetulan saya masih magang, mahasiswa magang. Jadi yang mau saya tanyain itu Pak Tejo, di Indonesia itu kan masih banyak perusahaan yang mungkin tingkatnya tingkat 3, yang mana warehouse-nya itu masih belum menerapkan sistem atau 4.0. Nah, kira-kira langkah pertama atau apa saja sih hal-hal yang penting yang harus dilakukan kalau kita mau menerapkan sistem tersebut di warehouse yang masih serba manual? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mungkin Bapak langsung Sama jawab. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk menerapkan WMS itu semuanya tergantung dari pimpinan perusahaannya. Kalau misalnya dirasa transaksinya belum begitu banyak, masih bisa dihandle manual, paling pimpinan perusahaan bilang manual dulu aja. Tapi kalau transaksinya sudah banyak, dihandle 2 orang, 3 orang, resultnya masih sama, banyak error, terus kemudian banyak yang varian, pada akhirnya setelah akhir bulan stoknya banyak yang nggak matching, itu wajib menggunakan WMS. Jadi mungkin dilihat loadnya seberapa banyak sih di perusahaan di perusahaan itu. Kemudian nanti dilihat kalau misalnya cara loadnya udah banyak tapi menggunakan Excel masih oke. Mungkin pimpinan perusahaan bilang Excel aja masih oke kok, nggak banyak gitu. Tapi kalau misalnya kita pengen advance lebih jauh lagi, kita harus menggunakan WMS. Gitu. Baik, terjawab ya Mbak. Oke, terima kasih dan selanjutnya yaitu pertanyaan kedua. Boleh Ibu yang di belakang sana. Boleh Ibu berdiri, perkenalkan nama dan asal dari mana. Terima kasih sebelumnya. Pak Tejo, saya Apri dari PT Hero Makmur Primatama. Bersambungan dengan pertanyaan Mbak yang tadi, saya penasaran kalau misalnya untuk saat ini kita nggak ada sistem seperti ini. Tadi kan Mbaknya kan nanyanya langkah pertama yang harus kita kerjakan. Pertanyaan saya, perjalanan Bapak ketika Bapak jadi konsultan ya, sampai WMS ini bisa dijalankan berapa lama sih Pak kurang lebihnya? Makasih. Baik, terima kasih Mbak Apri. Jadi berapa lamanya itu sebelum kita melakukan implementasi WMS, kita ada namanya asesmen dulu. Kira-kira kalau misalnya kita beli WMS itu belum tentu itulah bisa langsung plug and play. Jadi pasti ada customization-nya, kemudian kita menyesuaikan yang transaksi manual sekarang itu proses seperti apa. Sebisa mungkin yang report-report yang manual itu harus ada di WMS. Jangan sampai report-report manual yang itu urgent, yang penting, yang reguler dikerjakan, tapi begitu pakai WMS kita nggak ada, malah 2 job. Jadi biasanya kita melakukan assessment itu kurang lebih 1-2 bulan. Karena kita mesti melakukan dapat detail dari semua orang. Mulai dari kalau misalnya contohnya manufaktur, kita WMS itu nggak hanya buat finish good ya, bisa buat raw material juga. Kalau misalnya dibuat di manufaktur ya, kita perlu dapat seberapa banyak sih planningnya dari tim sales, dari forecastnya dia buat produksi. Kemudian kita samakan dengan mana okupansi gudang kita, availability-nya segala macam. Kemudian kita cek dengan tim purchasing, dia itu kalau melakukan pengiriman, barang-barangnya datang selalu barang atau enggak. Jadi kemudian kita identifikasi produknya. Produk itu misalnya gini, kita contoh misalnya produknya itu finish good, raw material ya. Barang itu datang, yang datang pertama kali itu pasti ada namanya produknya supplier atau ada namanya lot number-nya supplier. Nah, lot number atau produknya supplier itu bisa kita pakai lagi nggak di tempat kita? Karena misalnya kalau barang itu datang dari supplier A, supplier B, supplier C, produknya sama, tetapi SKU-nya beda-beda. Dan itu harus kita asesmen semuanya. Jadi nanti di asesmen itu kita akan bikin SS-nya apa, kemudian to B-nya apa. Nah, biasanya di 1 bulan pertama saya sudah bisa bikin SS-nya apa, to B-nya apa. Baru dimulai bulan kedua kita bisa melakukan namanya VMS, jadi visual barang-barang dengan semua yang terlibat. Jadi kita lihat kalau kita solusinya seperti ini oke enggak, kalau solusinya seperti ini oke enggak. Jadi WMS enggak hanya langsung kita aplikasikan aja. Jadi semua pimpinan di masing-masing departemen harus menyetujui proses seperti itu. Karena kalau enggak kita akan pada akhirnya enggak semua perusahaan bisa mengimplementasikan WMS itu dengan benar, maksudnya berhasil.
pasti ada gagalnya. Itu karena kenapa? Dugaan saya asesmennya kurang. Mungkin asesmennya hanya dari satu pihak aja, dia nggak mendengarkan dari yang lain. Kalau kita asesmen, kita pengen tahu bagaimana sih feel-nya teman-teman forklift atau teman-teman yang bawa handjack itu bisa mudah menggunakan scanner kita, menggunakan sistem kita. Misalnya, kalau pakai metode manual, si teman-teman forklift tidak usah turun, dia jangan ngambil aja, kemudian taruh di staging. Tapi kalau menggunakan sistem kita, dia wajib menggunakan aplikasi mobile. Aplikasi mobile kita itu bisa nggak sih sejauh mana buat nyekin barcode-nya? Kalau dia sampai turun, pasti si picker nggak mau ngerjain. Pada akhirnya seperti itu. Jadi semua dari hasil asesmen itu kita terjemahkan menjadi sebuah sistem WMS. Jadi antar perusahaan itu sistemnya pasti berbeda-beda flow-nya. Tapi kalau dari garis besar flow-nya hanya barang masuk, barang keluar, movement itu aja. Tapi flow di dalamnya pasti berbeda-beda. Kurang lebih begitu Mbak Apri. Baik, terima kasih Pak Tejo. Dan kita masih buka satu lagi untuk penanya. Boleh ada yang? Oke, boleh Bapak di pojok sana. Silahkan berdiri Bapak, sebutkan nama dan asal. Halo Pak Tejo, nama saya Ari. Saya dari salah satu perusahaan teknologi juga. Mungkin saya tertarik untuk tanya yang OMS tadi, integrasinya dengan WMS-nya. Untuk contoh satu kasus, kalau saya punya bisnis, yang mengelola OMS-nya itu adalah enabler. Contohnya enabler saja kita. Nah, boleh diceritakan nggak kira-kira integrasi dari enabler untuk OMS-nya ke WMS yang kita punya itu seperti apa sih prosesnya gitu biar ada gambaran. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Jadi integrasinya misalnya contoh kita sebut Tokopedia ya Pak Ari ya. Tokopedia, gimana cara Tokopedia itu bisa integrasi ke WMS kita melalui OMS. Jadi kita itu bisa bikin di Tokopedia itu namanya akun developer. Jadi kita bisa bikin akun di sana, kita akan bisa bikin dapat token lewat API. Jadi begitu di Tokopedia ada transaksi, itu nge-push ke OMS, OMS kita menerjemahkan sebuah order ke WMS. Begitu si WMS-nya confirm, klik, nanti statusnya langsung pick and pack di Tokopedia-nya. Kemudian begitu nanti barangnya udah diambil sama kurir, statusnya kita nge-push status lagi dari WMS ke OMS, kemudian OMS nerjemahkan lagi ke Tokopedia, statusnya sudah diambil pick up sama kurir. Terus begitu udah sampai ke tujuan, si kurir tadi, karena itu contohnya Tokopedia, kurir tadi itu nggak interface ke WMS kita, tapi interface-nya ke Tokopedia. JNE, Tiki kan interface ke Tokopedia. Tokopedia kan interface barangnya udah sampai tujuan, itu Tokopedia interface ke OMS, OMS interface ke WMS. Kurang lebih gitu role-nya Pak. Jadi OMS itu hanya middleware aja buat menerjemahkan dari si enabler, si marketplace-nya ke WMS-nya. Gitu sih Pak Ari. Oke, terjawab ya Pak Ari. Oke, seperti itu jawaban daripada Coach Tejo. Oke, sebelumnya tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua yang sudah bertanya. Dan boleh berikan tepuk tangan untuk Coach Tejo atas jawabannya. Baik. Dan terakhir yaitu ada kuis. Kuisnya apa kira-kira? Nah sekarang tadi kan Bapak Ibu yang nanya kepada Coach Tejo. Nah sekarang Coach Tejo akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu. Kira-kira siapa yang bisa jawab? Itu dia. Boleh Hadiahnya mungkin Pak Tejo? Ya ada dari panitia nih. Iya. Oke, pertanyaan Bapak Ibu. Kalau misalnya kita menggunakan WMS, barangnya Bapak Ibu itu barang elektronik. Kira-kira apa yang harus kita capture di WMS kita? Ada yang bisa jawab? Mungkin Salah boleh. tidak apa-apa. Boleh diulang lagi Pak pertanyaannya. Oke, kalau misalnya Bapak Ibu bayangkan megang gudang, kemudian gudangnya itu elektronik, begitu kita terima barang, kode apa yang wajib kita capture di WMS kita? Ya, SKU boleh juga, tapi satu lagi semua barang nggak hanya elektronik pasti SKU. Ada satu lagi Pak? Iya, serial number mungkin yang yang depan ini. Jadi hanya elektronik yang punya serial number. Boleh terjawab Coach Tejo ya. Oleh siapa Mas namanya Mas? Ya? Gregorius. Baik, terima kasih Mas Gregorius. Ya jawabannya betul. Serial karena hanya barang elektronik yang punya serial. Boleh tepuk tangan untuk Pak Gregorius. Mantap sekali ya. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Dan saatnya kita foto bersama terlebih dahulu untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, dan juga ada pemberian merchan dari panitia kepada Coach Tejo.
Baik, silahkan Coach untuk menerima merchant daripada Kaizen. Oke, baik, terima kasih Coach Tejo, dan juga boleh Bapak Ibu tadi yang mendapatkan door prize terlebih dahulu untuk foto bersama dengan Coach Tejo di atas. Boleh yang mendapatkan hadiah tadi, Mbak, Bu Apri, Mas Gergus dan juga Pak Ari ya. Silahkan. Dan Bapak Ibu semuanya, nanti kita akan ada foto bersama terlebih dahulu, jadi diharapkan masih duduk di tempatnya masing-masing. Oke, dan saatnya kita foto bersama. Boleh Bapak Ibu semuanya di belakang merapat ke depan, kita foto bersama dan berdiri. Dan dipersilakan kepada Coach Rizky, Coach Amanda, dan Pak Ju untuk bergabung bersama kami di depan melaksanakan foto bersama. Boleh Bapak Ibu semuanya berdiri. Oke, video ketika saya bilang Kaizen Klinik, Bapak Ibu semua boleh jawab hebat sambil angkat tangannya di kepal. Hebat, bareng-bareng. Bisa kita coba ya. Oke, 1, 2, 3. Kaizen Klinik, hebat. Oke, boleh tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Dan sekian untuk acara seminar pada hari ini Bapak Ibu semuanya, dan boleh Bapak Ibu semuanya jika ada yang masih kurang paham atau kurang jelas bisa tanyakan terlebih detailnya kepada Coach Tejo, ataupun ingin bertanya kepada coach yang lain dipersilahkan. Setelah ini dibuka untuk sesi coaching ataupun konsultasi ataupun discuss dengan para coach kita, yaitu ada Coach Rizky, Coach Tejo dan juga Coach Amanda. Sekali lagi untuk acara seminar Kaizen Klinik dengan judul Integrated Warehouse Management System, yaitu disponsori oleh PT Altama Nugra dan juga dengan sponsor yaitu Tekiro, Ryu dan juga Rexo. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya pada seminar kali ini. Saya Yatma, izin pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.